Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semua, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini akan membahas tentang alat-alat bersuci pada fikih kelas 7. Kompetensi dasar pada pelajaran kali ini yang pertama, memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Yang kedua, mengomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian bersuci. Selanjutnya, peserta didik mampu membedakan jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci, ditinjau dari pembagiannya dengan penuh percaya diri. Dan yang ketiga, setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu mendemonstrasikan berpikir analogis atau mengkiaskan sebagai metode untuk menentukan benda-benda selain air dan batu sebagai alat bersuci dengan baik dan benar. Selanjutnya, setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu membuat kesimpulan tentang benda-benda selain air dan batu yang dapat digunakan bersuci dengan baik dan benar. Nah, mengenai pembelajaran kali ini tentang alat bersuci, yang pertama kita nanti membahas tentang pengertian bersuci, kedudukan air dalam bersuci, benda-benda bersuci selain air, dan hikmah dalam penggunaan alat bersuci. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa mendapat kesimpulan yang bagus sehingga kita bisa memahami alat-alat bersuci itu apa aja. Yang pertama, kita masuk pada pengertian bersuci. Nah, bersuci dalam bahasa Arabnya disebut dengan toharo. Istilah toharo dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas. Nah, dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam tentunya. Jadi, bersuci ini merupakan kedudukan yang penting dalam ibadah. Setiap orang yang akan mengerjakan sholat atau ibadah yang lain, tawaf, diwajibkan terlebih dahulu untuk bersuci, seperti berwudu, tayamum, atau mandi. Nah, di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang hal tersebut. Kenapa sih bersuci kok sangat penting? Jadi bersuci itu dalam kitab-kitab fikih itu menduduki bab yang pertama. Karena apa? Sebagai orang Islam, kita itu harus mengawali segala sesuatu dengan keadaan yang suci, bersih. Makanya pentingnya toharo. Apalagi kalau kita akan melaksanakan ibadah, baik itu ibadah muamalah atau ibadah yang berkaitan dengan Allah SWT. Selanjutnya adalah dasar hukum bersuci. Di dalam Al-Quran dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 22, yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Selain itu di dalam Al-Maidah ayat 6, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dasar hukum ini dijadikan sebagai landasan bahwa kita harus selalu menjaga kesucian, selalu menjaga kebersihan, karena Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Selanjutnya, kedudukan air dalam bersuci. Jadi air itu merupakan alat yang paling utama untuk bersuci. Namun tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci, karena ada air-air yang memang harus kita pahami nanti. Nah, untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagian dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Jadi nanti setelah ini saya jelaskan tentang pembagian air. Secara garis besar, alat yang dapat digunakan untuk toharo atau bersuci ada dua macam, yaitu air
dan benda-benda selain air atau benda padat. Nah, adapun untuk air itu yang pertama, air suci mensucikan. Jadi air suci mensucikan itu seperti apa? Contohnya air hujan, air dari mata air laut, air sungai, air sumur, air es atau air salju, atau air embun. Itu merupakan contoh dari air suci yang mensucikan. Nah, lantas nanti akan kita bahas air hujan itu seperti apa, air dari mata air itu yang seperti apa yang bisa mensucikan. Karena tidak semua air hujan kemudian bisa mensucikan, bukan. Karena nanti ketika air hujan itu kena najis misalnya, terus ditaruh di wadah yang kecil, otomatis beda lagi hukumnya. Selanjutnya air suci tapi tidak mensucikan, ada ternyata. Contohnya air buah-buahan. Air buah-buahan itu air kelapa, itu suci tapi tidak mensucikan. Air yang dikeluarkan dari pepohonan seperti nira, dan contoh yang selanjutnya ada air suci yang tercampur dengan benda-benda suci lain seperti es teh atau air teh, kopi atau air kopi. Itu memang dari air tapi tidak mensucikan. Selanjutnya ada air mutanajis. Nah, air mutanajis ini adalah air yang terkena najis atau air tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Nah, air semacam ini tidak dapat digunakan untuk toharo, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Diingat, ada air mutanajis, air yang tercampur dengan najis atau terkena najis. Contohnya apa? Yang pertama, air yang sudah berubah warna, bau, rasanya karena terkena najis. Atau air yang belum berubah warna, bau, dan rasanya, tetapi jumlah airnya sedikit atau kurang lebih dari 2 kola. Nah, 2 kola itu ukurannya kurang lebih 216 liter. Jadi paham, air mutanajis itu air yang terkena najis, di mana warna, bau, dan rasanya itu sudah berubah, dan walaupun sudah berubah tapi lebih dari 2 kola itu masih bisa tidak digolongkan mutanajis. Tapi kalau kurang dari 2 kola itu air mutanajis. Nah, selanjutnya ini air mustakmal, yaitu air yang sedikit ukurannya atau air yang kurang dari 2 kola. Jadi saya singgung di depan. Bekas pakai telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, ini maksudnya apa? Misal kita berwudu atau bersuci di ember, ya, yang mana kita memasukkan tangan kita, otomatis air tersebut akan menjadi air yang mustakmal karena kurang lebih dari 2 kola. Nah, adapun yang terakhir adalah air musammas, yaitu air yang makruh dipakai bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam bejana atau bak, penampung wadah yang bisa berkarat selain dari emas dan perak. Nah, misalnya ini air di bak, kemudian kita panaskan atau terkena sinar matahari sampai panas. Nah, ini hukumnya makruh untuk dipakai bersuci. Karena apa? Nanti bisa mengakibatkan penyakit. Oke, selanjutnya adalah tentang benda-benda bersuci selain air. Nah, tadi kita bahas tentang macam-macam air, sekarang adalah benda-benda bersuci selain air. Nah, itu benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah benda yang mampu menyerap air. Contohnya adalah kayu, batu, tisu kering, tanah, pecahan genteng, atau benda-benda lainnya. Semua benda tersebut harus dalam keadaan bersih. Itu sebagai acuan utama, bersih dan kering. Jadi, bagaimana kalau
benda-benda tersebut basah, nah itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, lebih jelasnya yang pertama benda padat. Nah, bersuci dengan batu, ini paling gampang atau paling mudah dipahami. Benda padat itu benda memakai dengan batu. Syaratnya bagaimana? Tentunya untuk istinja menggunakan batu itu menggunakan 3 buah batu disarankan. Kemudian batu yang digunakan dapat membersihkan, dan yang terpenting batu dalam keadaan suci atau bersih dan kering. Kemudian benda padat selain batu. Nah, tadi benda padat yang paling sering digunakan batu, sekarang benda padat selain batu, karena dulu memang yang paling sering digunakan itu kan batu, belum ada istilahnya kalau zaman sekarang itu benda lain yang bisa digunakan untuk bersuci seperti tisu, seperti contoh-contoh yang lain. Nah, dalam kondisi tidak ada air yang suci dan mensucikan dan batu sebagai alat bersuci, maka diperbolehkan mensucikan buang air kecil atau buang air besar dengan menggunakan benda-benda lainnya. Dengan tujuan apa? Ya, tujuannya mewujudkan kemaslahatan. Hukum fikih memperbolehkan melakukan analogi atau kias yang menghasilkan kesimpulan ada tidaknya pengganti batu sebagai alat bersuci. Kias itu kan menganalogikan barang atau hukum dengan barang dengan hukum yang lain. Misalnya, kalau contoh yang paling kita sering dengar itu narkoba, dikiaskan dengan Homer. Sekarang batu. Nah, ini contohnya. Selama belum menemukan air, kita juga dapat mengamati untuk menemukan benda-benda lain, yaitu tisu, ranting, dedaunan kering yang dapat digunakan untuk bersuci dengan cara mengikuti prosedur kias. Tisu, nah tisu itu dianalogikan dengan benda yang bisa mensucikan. Jadi itu diperbolehkan selagi membawa kemaslahatan. Selanjutnya setelah kita mempelajari dari awal, mulai pengertian sampai bagaimana cara mensucikan alat-alat bersuci, nah itu kita mendapatkan hikmah dari bersuci, kegiatan mensucikan diri. Salah satunya bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Nah, bersuci itu dapat menjaga kelangsungan hidup manusia, karena apa? Lingkungan itu sangat penting bagi manusia. Kalau tidak dijaga kebersihannya, kesuciannya, maka hidup manusia juga akan terancam. Yang selanjutnya, bersuci dapat menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Ekosistem juga terjaga karena kita menjaga kebersihan atau menjaga air. Nah, hikmah ini merupakan sesuatu yang harus kita syukuri, harus kita jalani, bahwasanya dalam hidup ini harus saling menjaga kebersihan lingkungan, anggota tubuh, dan lain-lain agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Hikmah-hikmah yang lain tentunya masih banyak, tapi saya mengambil sebuah kesimpulan atau hikmah pokoknya, yakni berkaitan dengan manusia atau kemanusiaan dan juga dengan ekosistem kita di lingkungan kita bersama. Nah, semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Tetap semangat dan selalu menjaga kebersihan agar kita dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin Allahumma amin. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.